bangsa yang bermimpi untuk maju melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Bayangkan seseorang anak dari kota kecil di Sulawesi yang berani bermimpi besar, menembus batas negara, keterbatasan, dan zaman. Dialah Baharudin Yusuf Habibie, seorang ilmuwan kelas dunia, insinyur penerbangan, pemimpin bangsa, dan teladan tentang bagaimana itu ilmu, kerja keras, dan cinta pada tanah air dapat mengubah sejarah. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirana Tika Septia Putri dari kelas 92, absen 18. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari buku yang berjudul Kisah, Perjuangan, dan Inspirasi Baharudin Yusuf Habibie, karya Weda S. Atma. Nah, kalian udah pada tahu belum nih tentang siapa Baharudin Yusuf Habibie itu? Kalau belum, simak terus ya videonya. Baharudin Yusuf Habibie adalah sosok besar dalam sejarah Indonesia. Ia bukan hanya seorang presiden, tetapi juga ilmuwan kelas dunia, insinyur jenius, dan simbol kecintaan pada ilmu pengetahuan. Baharudin Yusuf Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Sejak kecil Habibie dikenal sebagai anak yang cerdas, rasa ingin tahu yang tinggi, dan sangat menyukai pelajaran berhitung serta ilmu pengetahuan. Ayahnya, yang bernama Alwi Abdul Jalil Habibie, adalah seorang pejabat pertanian yang disiplin dan tegas. Ibunya, Raden Ajeng Tutik Marini Puspowardojo, adalah sosok ibu yang penuh kasih, kuat, dan sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Namun, hidup Habibie berubah ketika ayahnya meninggal dunia saat ia berusia 14 tahun. Peristiwa ini sangat mengguncang hidup Habibie dan keluarganya. Ibunya kemudian memutuskan pindah ke Bandung agar Habibie bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Dari sinilah Habibie belajar arti keteguhan, pengorbanan, dan tanggung jawab sejak usia muda. Di Bandung, Habibie bersekolah di SMA Kristen Dago. Kecerdasannya semakin terlihat karena ia selalu menonjol dalam pelajaran materi dan fisika. Habibie memiliki satu cita-cita besar, yaitu menguasai teknologi untuk memajukan bangsa Indonesia. Setelah lulus SMA, Habibie mendapatkan kesempatan emas untuk melanjutkan pendidikan ke Jerman Barat dengan beasiswa. Ia memilih jurusan teknik penerbangan di RWTH Aachen, salah satu universitas teknik terbaik di Eropa. Hidup di Jerman bukanlah hal yang mudah. Habibie terus hidup hemat, menahan rindu kampung halaman, dan belajar tentang tekanan yang sangat tinggi. Ia belajar hingga larut malam, sehingga mengorbankan waktu istirahat demi memahami teori-teori teknik yang rumit. Baginya, menyerah bukan pilihan. Kerja keras itu membuahkan hasil. Habibie berhasil meraih gelar Diplom Ingenieur, lalu melanjutkan hingga Doktor Ingenieur dengan predikat Summa Cum Laude, sebuah pencapaian luar biasa. Di Jerman, Habibie juga bertemu kembali dengan Hasri Ainun Besari, wanita yang kemudian menjadi istrinya dan pendamping hidupnya. Setelah lulus, Habibie bekerja di perusahaan pesawat terbang, Messerschmitt Bölkow Blohm. Kecerdasannya membuat ia dipercayai menangani proyek-proyek besar meskipun masih tergolong muda. Habibie menciptakan teori yang sangat penting dalam dunia penerbangan, yaitu faktor Habibie, sebuah metode untuk menghitung dan menganalisis keretakan pada struktur pesawat. Penemuan ini membuat pesawat menjadi lebih aman, efisien, dan tahan lama. Nama Habibie pun dikenal dan dihormati di dunia internasional. Di puncak karirnya di Eropa, Habibie memutuskan kembali ke Indonesia. Ia ingin membangun teknologi bangsa sendiri. Habibie memimpin BPPT, yaitu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan IPTN, yaitu Industri Pesawat Terbang Nusantara, serta mengembangkan industri pesawat terbang nasional. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil membuat pesawat sendiri, termasuk N250 Gatot Kaca, yang menjadi simbol kebangkitan teknologi Indonesia. Habibie percaya bahwa Indonesia tidak boleh selamanya bergantung pada negara lain. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan politik. Setelah Presiden Soeharto mundur, Habibie diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Meskipun masa jabatannya singkat,
Habibie melakukan banyak perubahan penting, yaitu membuka kebebasan pers, memperkuat demokrasi, membebaskan tahanan politik, memulai reformasi hukum dan pemerintahan, serta memulihkan ekonomi nasional. Habibie dikenal sebagai pemimpin yang jujur, berpikir rasional, dan berani mengambil keputusan yang sulit. Di balik kecerdasannya, Habibie adalah sosok yang sangat mencintai istrinya, yaitu Ainun. Ainun adalah sumber kekuatan Habibie dalam suka dan duka di hidupnya. Ketika Ainun wafat, Habibie sangat terpukul. Namun, dari cinta mereka berdua, lahirlah pelajaran tentang kesetiaan, ketulusan, dan cinta sejati yang menginspirasi jutaan orang. Baharudin Yusuf Habibie telah pergi. Ia wafat pada tanggal 11 September 2019. Namun, semangat pemikiran dan inspirasinya akan selalu hidup sampai sekarang. Oh iya nih teman-teman, buku ini juga menekankan bahwa Habibie adalah sosok yang mengutamakan ilmu pengetahuan, disiplin dan pekerja keras, cinta tanah air, dan percaya bahwa iman dan ilmu harus berjalan bersama. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah milik mereka yang berusaha, kata Baharudin Yusuf Habibie. Demikianlah kisah hidup Bapak Baharudin Yusuf Habibie, seorang putra bangsa yang membuktikan bahwa mimpi besar dapat diraih dengan ilmu, kerja keras, dan ketulusan hati. Semoga perjalanan hidup beliau dapat menjadikan inspirasi bagi generasi muda untuk terus berkarya dan mencintai negeri ini. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten.